Halo semuanya, Brunilo dan teman-teman, perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan Nadita Dasa Fatmania Putri dengan NIM 201414019 dan Albertus Argo Adriantoro dengan NIM 201414020. Jadi, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas atau menjelaskan untuk menentukan volume benda putar menggunakan GeoGebra. Jadi pembahasan penggunaan GeoGebra untuk menentukan volume benda putar yang diputar terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, terhadap garis X sama dengan A, terhadap garis Y sama dengan B. Dan kita menggunakan salah satu metode, yaitu menggunakan metode cincin. Untuk penjelasannya, mari kita masuk ke GeoGebra. Pertama-tama, kita akan menentukan fungsi yang akan kita inginkan untuk mencari volumenya, yaitu fungsi fx sama dengan dalam kurung x dikurang 2 kuadrat ditambah 1 dan gx sama dengan x ditambah 1. Lalu kita akan mencari titik perpotongan atau intersect dari F dan G, yaitu 1,2 dan 4,5. Setelah itu kita akan membuat slider, yaitu kita nanti gunakan untuk memperlihatkan bagaimana bentuk dari perputaran daerah tersebut. Lalu kita membuat supaya lebih mudah dilihat, kita akan menghilangkan garis-garis yang berlebih dengan membuat sebuah daerah sesuai dengan garis tersebut dengan menggunakan fungsi atau rumus if. Nah, lalu dalam tahap selanjutnya kita akan mencari segmen yang bertujuan untuk menentukan luas yang akan kita hitung. Karena ini akan diputar terhadap sumbu X atau mendatar, maka partisinya juga akan tegak lurus terhadap sumbu putar. Menemukan daerah dengan menggunakan surface yang merupakan daerah partisinya, perputarannya, supaya kita lebih mudah dalam membayangkannya. Dan surface ini adalah fungsinya menggunakan rumus surface yang P itu adalah kurvanya, B adalah slider. Karena perputarannya menggunakan X, maka kita menggunakan X-axis. Lalu A yang kita lihat daerah perputarannya seperti ini. Lalu yang kedua, kita membuat surface H yang merupakan kurva. A adalah slider karena perputarannya juga menggunakan perputaran di sumbu X, maka kita menggunakan sumbu X-axis. Tampak seperti yang kita lihat berikut, seperti itu. Nah, karena kita sudah mendapatkan dua surface ini, lalu kita selanjutnya juga mencari surface dari I. Karena kita juga tadi menggunakan berputar di sumbu X juga, maka kita menggunakan X-axis. Tampak seperti yang kita lihat pada gambar. Nah, seperti itu kita untuk mencari luas daerahnya yang akan kita cari. Baik, dan untuk menentukan hasil volume yang akan kita sudah cari seperti berikut. Hasilnya adalah 73,51 satuan volume. Kita sudah mencari volume benda putar terhadap sumbu X. Sekarang kita akan melanjutkan dengan perputaran terhadap sumbu Y sama dengan B. Lalu kita tentukan sendiri sesuai dengan yang kita inginkan. Yang kita pilih di sini adalah Y sama dengan setengah.
Karena kita akan menentukan daerahnya sesuai dengan rumusan tadi, kita hanya perlu mengubah eksis untuk mengetahui daerah perputarannya, yaitu Y sama dengan setengah. Seperti itu, dan lalu selanjutnya sama juga, surface H, A dari slider, karena tadi x-axisnya kita sudah memakai, dan kita akan menggunakan Y sama dengan B, yaitu Y sama dengan setengah, untuk menentukan daerah sesuai yang kita inginkan. Kita sudah menentukan rumus sebelumnya, yaitu x-axis, jadi x-axis kita ini semua ganti menggunakan Y sama dengan setengah, karena kita akan menentukan perputaran di sumbu Y sama dengan B. Oke teman-teman, nah kita akan melanjutkan pembahasan tentang mencari volume benda putar dengan metode cincin. Kalau sebelumnya kita memutar terhadap sumbu X dan Y sama dengan B, nah untuk kali ini kita akan memutar terhadap sumbu Y dan terhadap sumbu X sama dengan A. Nah, bagaimana itu? Nah, untuk langkah-langkahnya kita akan sama seperti sebelumnya. Kita akan menentukan fungsinya terlebih dahulu yang kita ingin cari. Kita di sini memilih fungsi fx sama dengan x plus 4 kuadrat ditambah 2, lalu dx sama dengan x ditambah 8. Nah, seperti ini adalah fungsinya. Dan daerah yang ingin kita cari adalah daerah yang tertutup oleh kedua kurva tersebut. Selanjutnya, kita akan mencari titik potong antara dua kurva tersebut. Kita bisa menggunakan tools yang berada di sini. Selanjutnya, kita akan membuat partisi atau slider. Slider ini gunanya untuk menunjukkan daerah perputaran dari fungsi atau kurva yang berada di gambar. Tapi kita akan lihat nanti di akhir. Oke, selanjutnya kita akan membuat daerah yang kita ingin cari saja, supaya kita lebih mudah ya dalam melihatnya. Oke, yang pertama itu adalah kurva H yang berwarna kuning, lalu yang kedua kurva P yang berwarna ungu. Nah, ini adalah kedua kurvanya. Kita bisa tutup kurva yang merah dan hijau. Selanjutnya kita membuat segmen. Segmennya ternyata ada di bawah, teman-teman. Tidak apa-apa. Yaitu segmen itu untuk menunjukkan partisinya atau daerah yang ingin kita cari. Kan seperti penjelasan bahwa ada persegi panjang yang akan menutup semua daerah di kurva yang tertutup ini. Nah, kita gambarkan dengan segmen. Nah, segmen ini akan berbentuk seperti itu. Nah, kita geser-geser, nanti kita akan melihat daerah mana saja yang harus kita hitung. Oke, selanjutnya kita akan mencari inverse dari fungsi hx dan px. Kenapa di inverse? Supaya kita bisa melihat daerahnya ini. Oke, ini adalah hasilnya. Selanjutnya kita mencari atau membuat daerah yang kita ingin bentuk atau perputar. Nah, dengan rumus yang sama, kita akan menuliskan surface, lalu P adalah fungsinya yang tadi, lalu B adalah daerah atau slidernya yang tadi,
Lalu y-aksis. Y-aksis itu adalah sumbu perputarannya. Nah, jika kita lihat, maka kita akan temukan daerah tersebut. Ya, seperti itu. Lalu yang kedua, kita akan menulis daerah yang kedua, yaitu yang berwarna kuning ini, yaitu surface H. H itu adalah fungsinya yang seperti tadi. Lalu ada A. A itu adalah nama slidernya. Lalu y-aksis adalah sumbu perputarannya. Jika kita putar, maka kita akan menemukan daerahnya yang berwarna biru. Oke. Selanjutnya kita akan mencari partisinya atau membuat supaya partisinya ini juga terlihat pada gambar di kanan ini, yaitu dengan rumus surface. Lalu fungsinya itu kita I sesuai dengan segmennya tadi. Lalu A kita dengan perputarannya, slidernya. Lalu y-aksis dengan sumbu perputarannya, sama seperti yang dua sebelumnya. Nah, jika kita putar, nah itu akan naik turun. Itu adalah daerah-daerah yang akan kita cari atau kita hitung. Oke. Nah, setelah kita temukan gambar ini, maka kita akan mencari volume dari daerah volume tabung tersebut dengan rumus pi integral fungsi-fungsinya tadi, lalu batas-batasnya. Maka kita akan temukan daerahnya, yaitu 101,79 satuan luas, satuan volume, teman-teman. Mohon maaf. Oke. Nah, kalau sudah ketemu yang terhadap sumbu Y, maka kita akan mencari terhadap sumbu X sama dengan A. Nah, A di sini kita tentukan secara bebas. Kita di sini menentukan setengah, negatif setengah. Ya, seperti ini gambarnya. Oke, sama seperti penjelasan sebelumnya tadi, kita hanya perlu mengubah sumbu putarnya. Yang sebelumnya y-aksis, maka kita akan ganti dengan kita tutup dulu. Oke, baru kita ganti. X sama dengan negatif setengah. Oke. Nah, jika kita geser, maka kita akan temukan. Nah, begitu udah daerahnya. Lalu juga sama, selanjutnya kita akan ganti dengan X sama dengan negatif setengah. Nah, jika kita putar, maka akan terlihat daerahnya. Oke, sama juga pada partisinya, kita ganti dengan X sama dengan negatif setengah. Nah, jika kita geser-geser, akan mengikuti daerah yang ingin kita cari. Oke, nah untuk volumenya kita menemukan sama ya teman-teman, karena fungsinya sama, daerahnya sama juga, hanya perputarannya saja yang kita ubah. Yang awalnya dari y-aksis menjadi X sama dengan Y setengah. Begitu teman-teman penjelasan dari kami. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan bagi teman-teman. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.